Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang ada 3 koin yang bakal listing di Indodax ya. Kemarin itu AXS itu udah listing duluan, jadi ya udah kita bahas yang next aja ya teman-teman ya. Di Indodax yaitu ada BUSD, terus ada BEC ya, dan PancakeSwap ya atau Cake ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 3, kalau ini kan stable coin ya teman-teman ya, stable coin dari Binance. Ya ini udah sekian lama nih ya, ada BEC dan Cake ini 3 ini harusnya udah dari lama ya, ada di Indodax sudah listing seharusnya, cuman ya baru sekarang ya setelah berbulan-bulan nungguin ya, saya juga nungguin ya teman-teman untuk 3 koin ini bisa ada di Indodax dan akhirnya sekarang baru akan listing itu sekitaran tanggal 12 Agustus dan bisa ditradingkan tanggal 13 Agustus teman-teman ya. Ya, jam 2 ya, jam 2 PM teman-teman ya. Jadi ini memang ya BUSD emang stable coin, tapi BEC dan Cake ini adalah 2 koin bagus yang memang udah sering saya bahas juga dari dulu teman-teman ya. Memang 2 koin ini berpotensi, apalagi PancakeSwap ya, yang waktu itu sempat hype banget karena orang beli koin micinnya banyak banget gitu kan, bisa pakai swap di PancakeSwap ya. Lalu Bakery token ini juga koin bagus juga ya, fundamentalnya memang lumayan sekali teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk pergerakannya dari TradingView ya. Jadi memang saya tradingkan 3 koin ini biasanya di lewat Binance teman-teman ya. Lewat Binance, BUSD, BEC dan Cake itu lewat Binance. Tapi ya nanti akan ada di Indodax juga ya. Jadi ada referensi lain ya. Karena memang saya pakai 2 exchange teman-teman ya, Indodax sama Binance ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dari pergerakannya BEC sendiri ya. Ini dia tadi sudah mencoba untuk menembus area retracement 0,236 yang sebelumnya dia sudah bisa menembus area retracement 0,382 teman-teman ya. Dia udah bisa nembus dan tadi mencoba untuk melewati ini ya nggak kuat ya, dia koreksi dulu nih teman-teman ya. Semoga next bisa lewatin dari retracement 0,236 ini atau sekitar 2,69 ya teman-teman, $2,69 teman-teman sekitaran itu. Dan dari swing high-nya saya ambil ini di sekitaran $2,8 teman-teman untuk si BEC ya teman-teman ya. Ini untuk pergerakannya si BEC ini sendiri ya. Memang dia berapa kali ini meretest untuk MA50-nya, dia pullback ya teman-teman, sempat juga hit ke MA200 ini pakai time frame 4 jam, tapi akhirnya bisa melanjutkan kenaikan ya. Ini untuk BEC. Kemudian saya bahas lagi untuk Cake ya. Cake ini sendiri juga sama ya. Tapi memang pergerakannya dia sebelumnya udah retest MA200, kemudian MA50-nya di retest beberapa kali dan akhirnya bisa terbang lebih tinggi dan bisa berhasil break dari retracement 0,382 ya. Jadi sekarang dia lagi perjalanan menuju ya, berusaha untuk melewati retracement 0,236 atau sekitar $20,2 untuk Cake ini sendiri teman-teman ya. Jadi memang ini potensinya bagus sekali ya teman-teman, sebelum dia memang bisa untuk terbang lebih tinggi ke sekitar $44,5 ya, itu ATH sebelumnya untuk Cake. Kalau misalkan untuk BEC ini sendiri ya, ini kita bisa lihat itu ATH-nya itu di sekitaran $8,5 teman-teman ya. Jadi waktu itu udah lama banget saya bahas, terus akhirnya kan crash parah dan sekarang mulai yang namanya reversal kembali gitu ya teman-teman ya. Atau parabolik ya, maksudnya parabolik teman-teman ya, maksudnya parabolik untuk bisa menuju ke ATH-nya masing-masing untuk BEC dan Cake ini sendiri ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk Cake dan BEC. Jadi kalau support terdekatnya teman-teman ya untuk koin Cake ini sendiri ya, untuk support terdekatnya pasti ada di retracement 0,38 atau sekitar $19,3 ya. Terus next support bawahnya ada di retracement 0,5 atau sekitar $18,6 untuk Cake ya. Kemudian untuk BEC sendiri, untuk support yang tadi kan resist sudah saya infokan ya. Untuk support sendiri teman-teman yaitu terdekatnya di retracement 0,38 atau sekitar $2,57 ya, dan bawahnya lagi itu ada di sekitar retracement 0,5 atau sekitar $2,48 teman-teman ya. Jadi itu adalah support dan resistance terdekat untuk koin BEC dan Cake ya, yang nanyain teman-teman ya. Jadi potensinya masih bisa terbang untuk menembus dari
retracement atasnya lagi teman-teman, atau resist atasnya lagi ya. Ya teman-teman, sekilas itu. Lalu kita bahas sedikit untuk Bitcoin. Bitcoin ini lagi berusaha untuk melewati resisten yang cukup kuat yang tadi saya upload ya. Itu sekitar 663 sampai 664 jutaan. Ya teman-teman, sekitaran itu untuk bisa dilewatin dulu nih, di break dulu sebelum dia bisa terbang lebih tinggi, dan kita bakalan bertemu dengan resisten dari pola yang sebelumnya terbentuk ini teman-teman ya, atau sekitar 670 jutaan. Ya teman-teman, kalau memang dia kuat ngebreak pasti ke target yaitu 690 juta. Kalau nggak kuat bakalan short atau koreksi ke supportnya, yaitu balik lagi 663 atau 664 jutaan sekitaran itu untuk Bitcoin sendiri. Ya jadi ini volumenya cenderung naik terus ya teman-teman ya. Kita berharap dia bisa break dulu ya untuk menuju ke resist selanjutnya, baru bisa retest support kembali ya. Lalu kita juga lihat untuk pergerakan dari Bitcoin dominance-nya juga ya, ini cenderung turun ya teman-teman. Ya OTW ke sekitar sini terdalamnya atau sekitar 45,5 untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Itulah yang kita harapkan, makanya untuk beberapa altcoin bisa berterbangan gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman sekilas kita bahas Backcake ya teman-teman. Kalau BUSD ya itu stable coin lah ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak dibahas juga untuk BUSD ya. Lalu kalau yang mau tahu BUSD ya, ini ranking 11 nih teman-teman ya, stable coin ya teman-teman dari Binance. Oke, jadi itu sekilas untuk kita bahas video kali ini. Nanti habis video ini mungkin saya akan bahas tentang XRP teman-teman ya. Bakalan banyak yang nunggu XRP. Untuk XRP teman-teman ya, nanti akan saya bahas habis ini, mungkin nanti ya agak sore lah ya saya upload untuk XRP, mungkin sekitar jam 5 sore ya. Jadi ada jeda lah ya. Tadi kan saya udah upload 2 video, terus sekarang 3 video ya teman-teman. Lalu untuk stablecoin sendiri memang ada beberapa yang belum tahu, itu ada USDT, terus ada USDC, ada BUSD teman-teman ya. Itu adalah beberapa stablecoin yang misalkan kalian belum tahu gitu ya teman-teman, tapi emang orang biasanya pakai USDT biasanya ya teman-teman. Kalau Binance biasanya pakai USDT atau BUSD gitu ya teman-teman untuk pairnya ya, atau kadang-kadang juga USDC ya. Itu bisa-bisa aja teman-teman ya, tergantung lah kalian lebih sereknya di mana. Kalau memang kita bisa lihat juga dari tiga ini yang nggak jauh beda teman-teman, cuma selisih berapa perak doang kan. Ini 14.407, ini 14.403, ini 14.411. Jadi cuma beda beberapa perak doang ya. Memang dia stable coin gitu teman-teman ya. Jadi ya seperti kurs dolar ya, dolar dalam bentuk kripto ya, dalam bentuk koin kripto ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu lah pengaplikasiannya teman-teman ya. Jadi ini aja sekilas untuk yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Cake Back-nya. Menurut kalian bagaimana potensi kedepannya untuk Cake atau Back? Kalau saya pribadi juga masih besar, menurut saya besar kemungkinan ya untuk Back bisa balik ke ATH-nya atau sekitar 8,4-8,5 dolar ya. Lalu untuk Cake juga masih besar kemungkinan untuk bisa balik ke ATH sebelumnya atau sekitar 44,7 dolaran teman-teman ya untuk Cake ini sendiri. Jadi Back dan Cake ini ya anakan dari BNB ya teman-teman. Jadi potensinya masih bagus sekali, khususnya untuk Cake ya, Pancake Swap ya teman-teman ya. Jadi itu pasti kalian kalau memang yang sering main koin micin itu udah pasti nggak asing denger Pancake Swap Cake ya teman-teman ya. Jadi itu untuk sekilas bahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ya ini hanyalah video referensi aja, masukan dari saya. Bebas kalian mau jual atau beli, atau hanya cuma sekedar melihat perkembangan dari Backcake dan BUSD aja. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.